persnya tidak percaya tentang kabar tersebut, mendorong munculnya teori tentang Elvis yang masih hidup. Menambahkan bahwa FBI mendaftarkan Elvis sebagai agen yang menyamar di tahun 1976. Tidak disebutkan bahwa Elvis membantu FBI dalam 760 file yang dirilis antara tahun 1956 dan 1980. Tak ada yang tak kenal dengan sosok legenda bernama Elvis Presley. Musisi yang mendapat julukan King of Rock and Roll ini sempat menguasai belantika musik dunia pada era tahun 1950 sampai 1960-an. Konser-konsernya selalu dipenuhi oleh kaum bangga yang tergila-gila kepadanya. Selain sukses sebagai penyanyi, Elvis juga terkenal dengan karirnya di dunia layar lebar. Namun pada masa-masa puncak karirnya, Elvis harus meninggalkan para fans untuk selama-lamanya. Beberapa isu yang beredar pun juga mencuat seiring kabar wafatnya musisi legendaris tersebut. Lalu, apa penyebab sebenarnya dari wafatnya Elvis? Sebelum itu, mari kita ikuti perjalanan karir dari sang legenda ini. Elvis Aaron Presley, atau dikenal dengan Elvis Presley, lahir pada tanggal 8 Januari 1935 dan mulai debut karir bermusiknya pada tahun 1954. Lalu pada bulan Januari 1956, ia merilis single pertamanya yang berjudul Heartbreak Hotel dan menuai pencapaian hingga menduduki tangga lagu nomor 1 di Amerika Serikat. Bahkan single tersebut sudah terjual hingga 10 juta kopi di tahun yang sama di mana singlenya dirilis. Tidak sampai di situ saja, pada November 1956, ia pun juga membuat debut filmnya yang berjudul Love Me Tender. Namun, karirnya harus berhenti sementara karena mengikuti wajib militer pada tahun 1958. Elvis menuai banyak kesuksesan di dunia musik maupun film. Di samping itu, karena penyalahgunaan obat keras dan kebiasaan makan yang tak sehat, pada tanggal 16 Agustus 1977, ia kemudian wafat secara mendadak di kediamannya pada usia 42 tahun. In 1977, this excessive lifestyle caught up to him, and he died of a heart attack in his beloved Graceland estate at the age of 42. Penyebab meninggalnya Elvis Presley yang secara resmi diumumkan oleh otopsi medis adalah serangan jantung. Dikarenakan dampak meninggalnya Elvis yang secara mendadak, tentu hal ini membuat para fansnya tidak percaya tentang kabar tersebut. Ketidakpuasan inilah yang mendorong munculnya teori tentang Elvis yang masih hidup. Beberapa teori konspirasi menyebutkan bahwa Elvis dibunuh karena alasan tertentu. Ada juga yang mengatakan jika Elvis berganti identitas dan hidup di suatu tempat terpencil karena ingin menghindari sorotan publik. Namun teori konspirasi yang paling fenomenal adalah bahwa Elvis memaksudkan kematiannya karena dia harus kabur dari kejaran mafia. Seorang penulis buku bernama Gil Brewer menulis buku berjudul Elvis is Alive, yang artinya Elvis masih hidup, dan menjadi bestseller pada tahun 1988. Dilansir dari artikel Time.com, ia mengatakan, apakah aku tahu Elvis masih hidup saat ini? Aku tidak tahu. Tapi yang aku tahu pasti ialah Elvis tidak meninggal pada tanggal 16 Agustus 1977. Brewer juga menambahkan bahwa FBI mendaftarkan Elvis sebagai agen yang menyamar di tahun 1976 untuk membantu FBI menusuk ke dalam organisasi yang bernama The Fraternity. Sang penulis berkata bahwa FBI mendekati Elvis dikarenakan ia pernah ada kesepakatan dengan seorang member dari The Fraternity tentang penjualan pesawat yang dimiliki oleh Elvis. FBI tidak langsung menanggapi tentang klaim sang penulis. Tidak disebutkan bahwa Elvis membantu FBI dalam 750 file yang dirilis antara tahun 1956 dan 1980.
Bagi para fans Elvis yang tidak percaya, mereka terus mencari bukti untuk menunjukkan bahwa Elvis masih hidup. Salah satunya tentang pengejaan nama tengah yang salah di batu nisan Elvis. Para fans tersebut percaya seharusnya nama tengahnya bernama Anon, yang hanya menggunakan satu huruf A saja, karena hal itu dianggap tabu jika menuliskan nama asli di batu nisan ketika orang tersebut sebenarnya masih hidup. Teori yang lain juga mengatakan bahwa Elvis mempunyai kembaran atau orang yang memiliki paras sepertinya, dan sempat menggantikannya dalam interview saat berada di Astrodome pada tahun 1970. Elvis was supposed to receive free tickets to all the attractions of the fair and $5 for second place. However, according to his flashbacks, he took 5th place, and on the same day, instead of a prize, he received a spanking from his mother for participating in one of the most dangerous attractions. Beberapa fans sempat berkomentar tentang video interview tersebut, bahwa yang sedang menjalani interview adalah Jesse Karen Presley. Hal itu mereka yakini karena warna matanya berbeda dengan Presley yang asli, yaitu berwarna biru. Juga ada yang menambahkan bahwa jari kelingkingnya terlihat lurus, sedangkan miring Elvis seharusnya bengkok. Banyak sekali berita yang mengklaim mereka melihat sosok Elvis yang masih hidup. Contohnya seperti ada yang booking hotel dengan nama yang biasa dipakai Elvis, yaitu John Burroughs. Bahkan ia dikabarkan terlihat dalam serial film anak-anak yang terkenal, yaitu adalah Home Alone. Namun setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata sosok yang dilihat bukanlah Elvis yang sesungguhnya, ataupun hanya orang yang sekilas terlihat seperti Elvis. And now that I'm this close, you're telling me it's hopeless. I'm sorry. No! Seorang fans berat Elvis bernama Leslie mengatakan bahwa tentu teori-teori tentang Elvis masih hidup membawa rasa sedih yang tidak diperlukan bagi keluarga Presley. Ia pun menambahkan bagi mereka yang tidak percaya atas kematiannya tentu sangat menyedihkan bagi sang idola maupun keluarganya. Berdasarkan survei publik yang dilakukan pada tahun 1997, kebanyakan dari orang Amerika percaya bahwa Elvis telah tiada. Hanya 4% yang mengatakan mereka percaya Elvis masih hidup. Namun hal ini tidak memgoyahkan pernyataan yang sudah diucapkan oleh Gil Breuer, sang penulis buku. Di balik semua teori konspirasi yang beredar mengenai Elvis yang masih hidup, tidak ada bukti konkret yang mendukung tentang teori-teori yang beredar di masyarakat. Bahkan hari ini dinilai beberapa fans sebagai misinformasi yang menyebabkan nama besar Elvis Presley menjadi tercoreng. Elvis Presley adalah seorang legenda dalam dunia musik dan hiburan. Karirnya yang gemilang di tahun 1950-an hingga 60-an menciptakan gelombang penggemar yang tidak ada tandingannya. Namun di balik kesuksesannya juga disertai dengan tantangan dan persoalan pribadi yang dimana ia harus kehilangan nyawanya pada usia yang masih terbilang muda, yaitu 42 tahun. Serangan jantung merupakan penyebab meninggalnya Elvis. Meskipun penyebabnya sudah diketahui, tapi masih saja banyak yang berspekulasi dan banyak pula teori konspirasi yang muncul selama bertahun-tahun terkait penyebab meninggalnya sang legenda. Kisah Elvis Presley mengingatkan kita bahwa bahkan orang-orang terkenal dan berbakat juga memiliki kerentanan dan masalah pribadi. Terlepas dari seberapa menarik dan suatu teori konspirasi dan misteri di baliknya, harus kita tanggapi dengan skeptisisme yang sehat dan berdasarkan bukti nyata. Terlalu sering berspekulasi semacam itu hanya akan merusak citra, karya, dan kenangan yang ia tinggalkan. Pada akhirnya kita harus menghormati dan menghargai warisan musik Elvis Presley, sambil mengingatkan diri kita sendiri bahwa semua manusia terlepas dari ketenaran mereka adalah makhluk yang rapuh dan tak lepas dari kesalahan. Terima kasih bagi kalian yang sedang menonton episode tentang teori konspirasi Elvis Presley. Gimana menurut kalian? Menarik atau justru membosankan? Coba langsung tulis di kolom komentar. Cek juga episode sebelumnya yang membahas tentang fenomena NPC live streaming. Jangan lupa juga untuk klik tombol like, share, dan juga subscribe. Tetap dan sampai jumpa di video berikutnya.